Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abdul Aziz dan saya sendiri, Fitratul Mauludia, akan mempresentasikan pengembangan kurikulum berbasis K13 dan kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum. Nah, pada dasarnya, kurikulum dikembangkan dikarenakan adanya aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pastinya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan akan semakin berkembang. Maka dari itu, adanya pergantian kurikulum atau perkembangan kurikulum sampai sekarang. Terdapat pendapat para ahli dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 3 ahli. Yang pertama ada Ralph Tyler, yang kedua ada Hilda Taba, dan yang terakhir ada D.K. Wheeler. Nah, menurut pendapat Ralph Tyler, pengembangan kurikulum itu membutuhkan sesuatu yang logis dan harus sistematis. Jadi, pengembangan kurikulum di sini harus secara rasional atau masuk akal. Nah, kemudian menurut Hilda Taba itu tidak jauh beda dari Tyler, cuma dia hanya mengembangkan saja. Dan yang terakhir ada D.K. Wheeler. Nah, pendekatan yang digunakan oleh D.K. Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Nah, jadi tidak jauh beda juga dari Ralph Tyler. Jadi pengembangan kurikulum itu harus secara rasional atau masuk akal. Nah, setiap langkahnya dalam mengembangkan kurikulum ini harus logis terhadap model sebelumnya. Jadi perubahan kurikulum di sini itu juga dilihat dari sebelum-sebelumnya dan itu harus logis atau masuk akal dalam perubahannya. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, konsep, tema, dan topik. Jadi, siswa itu harus bisa melakukan skill. Skill itu bakat yang dia miliki. Kemudian konsep. Jadi, paham materi. Jadi, saat paham materi juga bisa menerapkan seperti itu. Kemudian tema dan topik. Kemudian yang terpenting dalam kurikulum 2013 yakni ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya tematik integratif. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang pertama ada collaboration. Jadi collaboration itu dalam bahasa Indonesia artinya kolaborasi. Nah, di sini perlunya adanya siswa maupun pendidik itu harus kerjasama antar satu sama lain. Jadi siswa itu diharapkan untuk dapat bekerja sama ataupun membantu temannya yang lagi kesusahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu creativity. Creativity ini dalam bahasa Indonesia diartikan kreativitas. Nah, di sini itu siswa diharapkan untuk dapat berpikir kreatif. Nah, dapat berpikir kreatif itu maksudnya apa? Siswa itu dapat mengungkapkan idenya ataupun imajinasinya tentang pengetahuan ataupun sebagainya. Nah, seperti membuat ada kerja kelompok, kemudian membuat mind map. Nah, kan tidak semua siswa itu membuat mind map yang temanya sama. Pasti ada yang dikasih bunga-bunga atau yang lainnya. Nah, itu membantu atau meningkatkan kreativitas pada siswa. Kemudian yang ketiga ada critical thinking. Nah, critical thinking ini harus berpikir kritis. Nah, berpikir kritis tentang apa? Tentang masalah-masalah yang terjadi maupun tema sesuai tema pembelajaran. Seharusnya juga bukan sesuai tema pembelajaran, jadi bisa menyangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Semisal temanya tentang merawat tumbuhan. Nah, kemudian ada topik terbaru di berita itu tumbuhan banyak yang mati karena banjir. Semisal seperti itu. Nah, itu harus disangkut pautkan.
Jadi di situ siswa dapat berpikir secara kritis. Kemudian yang keempat ada communication, atau bahasa Indonesianya itu komunikasi. Nah, maka dari itu di kurikulum 2013 ini siswa diharapkan aktif. Pendidik hanya sebagai fasilitator. Nah, di sini tuh siswa harus aktif. Maka dari itu siswa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kelima ada celebration. Nah, dalam celebration ini itu seperti selebrasi atau perayaan ya. Itu adalah memberikan reward pada siswa yang dia itu bisa. Jadi setelah dikasih reward, pastinya siswa itu memiliki gairah untuk lebih semangat belajar. Nah, jadi kemampuan yang harus dimiliki siswa ada 5. Nah, biasanya disebut dengan 5C. Yang pertama collaboration, kemudian creativity, ada critical thinking, terus kemudian ada communication, dan yang terakhir ada celebration. Landasan kurikulum 2013. Nah, landasan kurikulum 2013 ini dibagi menjadi 2. Ada filosofis, ada yuridis, dan ada konseptual. Yang pertama, landasan filosofis. Nah, dalam landasan filosofis ini ada 2 landasan. Yang pertama, Pancasila memberikan berbagai prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan. Kemudian, pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur, akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian dalam landasan yuridis ada 3. Yang pertama ada RPJMM 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Kemudian peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Kemudian landasan yang terakhir ada landasan konseptual. Nah, dalam landasan konseptual ini ada 5 landasan. Yang pertama ada relevansi pendidik, kemudian kurikulum berbasis kompetensi dan karakter pembelajaran kontekstual. Yang ketiga itu pembelajaran kontekstual, kemudian ada pembelajaran aktif, dan yang terakhir ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum ini ada pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan tercapaian kompetensi. Kemudian, standar kompetensi lulusan dijabarkan dan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat negara serta perkembangan global. Kemudian, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Standar proses dijabarkan dari standar isi, dan standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Kemudian, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan aktif. Nah, itu adalah prinsip pengembangan kurikulum 2013. Orientasi kurikulum merdeka. Nah, di sini ada 5 prinsip OB. Apa itu OB? Jadi OB itu
scheme-based learning atau biasa dikenal dengan pendidikan yang berbasis luaran. Nah, ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu fokus pada CP. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Kemudian rancangan kurikulum menyeluruh. Yang ketiga ada memfasilitasi kesempatan belajar. Yang keempat ada sesuai dengan pembelajaran konstruktif. Dan yang kelima ada menggunakan siklus plan, do, check, action. Nah, CP harus disusun berdasarkan visi dan misi sekolah dan tujuan pembelajaran sesuai dengan profil lulusan, dengan selalu menyesuaikan pada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Kebijakan Merdeka Belajar. 3 alasan yang mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama itu pendidikan di Indonesia umumnya bersifat kaku dan mengikat. Seperti contoh aturan terkait UN, terkait RPP, terkait dana BOS dan lain-lainnya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Yang kedua itu ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan, seperti contoh pada hasil kinerja tersebut menunjukkan peserta didik lemah dalam aspek penalaran tinggi, khususnya pada bidang literasi dan numerasi. Yang ketiga itu kebijakan Merdeka Belajar tidak bersifat kaku dan mengikat. Ini tidak bersifat kaku dan mengikat. Kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan dapat mengatasi keragaman, kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan. Pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang bermacam-macam, di mana sebuah konten akan lebih maksimal agar peserta memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Kurikulum Merdeka digagas oleh pemerintah baru sekarang sudah barang tentu. Opini masyarakat akan kembali menyeruak pemikiran bahwa ganti menteri akan ganti kurikulum. Namun bukan itu esensi sebenarnya dari perubahan kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka. Biar kurikulum merdeka belajar hadir untuk menyempurnakan implementasi kurikulum K13. Kurikulum Merdeka lebih menyempurnakan dari sebelumnya. Yang pertama itu masa pandemik memberikan pembelajaran tidak maksimal. Yang kedua, fasilitas pembelajaran masih kurang. Sebagai contoh, 50% siswa yang memiliki gawai untuk belajar daring. Yang ketiga, buku paket atau sumber belajar untuk itu belum lengkap. Baru buku panduan untuk guru yang lengkap. Penerapan kurikulum merdeka bagi guru yang sekarang itu ada 2. Yang pertama itu guru dituntut untuk kreatif, inovatif dalam metode, media, dan teknik pembelajaran. Itu khusus pada guru. Sedangkan yang kedua itu dalam melaksanakan pembelajaran. Dari sebelumnya itu daring, maka sekarang harus dirubah. Sedangkan bagi siswa yang sekarang, siswa dapat belajar dengan menyenangkan. Itu bagi siswa yang pertama itu, kalau nggak daring itu kan dulu itu waktu COVID itu kan daring, sekarang sudah tidak daring, maka siswa dapat belajar dengan di situ lebih enak bagi siswa untuk masuk, bisa komunikasi dengan teman-temannya. Yang kedua itu bagi siswa lebih termotivasi jika tetap muka. Itu jika bertemu langsung sama gurunya itu lebih termotivasi. Yang ketiga itu terdapat proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Di situ seperti contoh guru memberikan jadwal pikir pengelolaan sampah kepada siswa.
Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalamnya pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar senantiasa disesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan berdampak pada sebagai aspek kehidupan. Pemerintah memberikan kebebasan, urgensi kurikulum harus digunakan di sekolah. Tinggal bagaimana sekolah menyiapkan kebijakan tersebut dengan implementasi masing-masing sekolah. Itu kebijakan dari kurikulum Merdeka Belajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.